Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kebaktian pertengahan minggu GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada malam hari ini saya percaya kita bersama-sama rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, sungguh indah Kamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mau mencari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan, kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku belajar
percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, yang sanggup menguatkan kami, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup Tuhan menolong kami, menguatkan iman percaya kami, dan membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah Tuhan hati dan telinga kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau akan terus membukakan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Kami akan terus mencari Engkau Tuhan. Kami akan terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pertengahan minggu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari semua rindu dan siap diberkati dan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita udah ada di hari yang ketiga di bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Saya percaya ada banyak sekali kebaikan Tuhan, ada banyak sekali pengalaman rohani yang sudah saudara alami bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita masih boleh ada saat ini, kita masih bernafas, diberi kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang paling mengerti dengan keberadaan hidup saudara. Saudara siap diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan Alkitab saudara. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Amos pasal yang kelima. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru bagi kita. Haleluya. Amos 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Kita buka bersama-sama kitab Amos 5 ayat 4 sampai ayat 6. Saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Dengan perikop di sini, jalan yang menuju hidup. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Saudara, saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amos adalah seorang yang berasal dari Tekoa. Kalau kita membaca dari pasal yang pertama, dan Amos ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Nabi Amos mengingatkan melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, ayatnya yang keempat bagian terakhir dan ayat 6, saudara perhatikan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, mengapa Amos mengatakan atau menyampaikan hal tersebut? Karena bangsa Israel pada waktu itu, khususnya pada para peninggi-peninggi, para pejabat, orang yang punya kuasa, mereka hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan orang lain, bahkan hal-hal yang mereka lakukan adalah mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bukan mencari Tuhan, tetapi mereka menuju kepada yang namanya kebinasaan. Dan pada waktu itu, saudaraku, kalau kita melihat di sini, mereka hidup, tetapi rohani mereka mengalami yang namanya kemerosotan. Rohani mereka mengalami penurunan.
Sehingga Amos di sini dia berfirman melalui pemakaian Tuhan, dia katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Memang pada waktu itu mereka hidup, mereka bergerak, mereka bernafas. Tetapi berbicara kerohanian mereka tidak mengalami kehidupan. Dan ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, biarlah kita juga di hari-hari ini bukan hanya menjadi seorang Kristen, tetapi tanpa pertobatan, atau hanya menjadi pengikut Kristus, menjadi follower Kristus, tetapi tanpa pertobatan yang sejati, tanpa perubahan, itu adalah sia-sia. Seperti pada bangsa Israel, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikan kehendak Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hanya sebuah kebiasaan, hanya sebuah formalitas. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak terlihat sebagai pengikut Tuhan. Karena mereka melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak takut akan Tuhan. Dengan firman Tuhan di sini Amos mengingatkan sebagai umat Tuhan, tidak cukup hanya beribadah seperti itu, tetapi harus diwujudkan dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Harus diwujudkan dengan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, apa itu mencari Tuhan? Mungkin saudara berkata, saya sudah beribadah, saya sudah datang ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mencari adalah menemukan, memperoleh, mendapatkan. Artinya ketika kita mencari Tuhan, kita harus mencapai pada puncak, yaitu kita menemukan Tuhan. Kita harus ada pada titik bagaimana kita mendapatkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Bahkan firman Tuhan mencatat, pada waktu kita tidur Tuhan ada di sana. Kita bangun, kita berjalan, Tuhan ada di mana-mana. Tetapi mencari Tuhan adalah titik di mana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus ada pada titik mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, engkau akan melihat dan mengalami perubahan hidup di dalam hidup. Amin. Saudara, ketika kita menemukan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Haleluya. Saudara ingat Sakeus? Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Lukas, di sana dikatakan ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup Sakeus. Sakeus tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, tetapi perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dia katakan kepada Yesus, saya akan mengembalikan apa yang sudah saya rampas. Ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, dia menemukan Tuhan dan ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini apa yang menjadi fokus saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Mungkin saudara berkata harta. Mungkin di hari-hari tujuan kita mungkin uang, atau tujuan kita jabatan, atau sesuatu yang bersifat lahiriah, bersifat duniawi. Saudara, rubahlah tujuan hidup kita di hari-hari ini. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, kita tidak boleh bekerja, tidak. Itu pun penting dalam kehidupan saudara. Tetapi yang saya mau bawa kita pada malam hari ini, pernahkah hidup kita, saya dan saudara, berpikir untuk kekekalan kita nanti? Pernahkah kita berpikir apakah kita di hari-hari ini mencari perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang rohani? Saudara, dengan kejadian di hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang mati mendadak. Dan bagaimana kesiapan rohani kita? Sudah siapkah kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dalam artian ketika Tuhan memanggil hidup saudara,
kita akan menuju kemana? Surga atau neraka? Itu adalah pilihan kita. Dan malam hari ini lewat firman Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bilakah saudara tidak berdaya lagi? Ketika saudara mencari Tuhan, saudara sudah mencari berkat. Tetapi kalau saudara tidak mencari Tuhan selama hidupmu, bila kau tidak berdaya lagi, apakah hidupmu sudah menjadi berkat atau tidak? Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau di hari-hari dalam kehidupan kita. Pandemi tidak menghambat untuk kita menjalin hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan, kita harus mengingat juga kerohanian kita kepada Tuhan. Jangan lupa kerohanian kita. Dan mengapa kita harus mencari Tuhan, saudara? Amos 4 ini, Amos 5 ini ayat 6 dikatakan sangat jelas. Kalau engkau mau hidup, engkau harus mencari Tuhan. Sangat jelas dikatakan, mencari Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting. Amin. Mencari Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting. Ingat saudara, kita harus mencari Tuhan di hari-hari ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita harus mencari Tuhan karena di dalam Tuhan ada sumber kehidupan. Karena Tuhan adalah sang pemberi hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mencari Tuhan? Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita mencari Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan Dia nyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Percaya saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan mengejar kita. Haleluya. Bagaimana kita mencari Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cari Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika engkau datang beribadah ke gereja, mari sungguh-sungguh beribadah. Ketika engkau membaca firman Tuhan, mari sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Saudara, mencari Tuhan dengan segenap hati adalah ukuran Tuhan buat kita. Segenap hati, tekad, dari ketulusan hati kita ada kerinduan, ada kesungguhan, ada kerelaan untuk kita mencari Tuhan. Memang mencari Tuhan saudara itu tidak mudah. Ada tantangan yang harus kita lewati, ada harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Amin. Mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara ingat bangsa Israel. Pada waktu Musa diutus oleh Tuhan, Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Bawalah umat-umatku untuk apa? Mencari Tuhan, untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Karena betapa pentingnya kehidupan sebagai orang percaya, kerohanian kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk menemukan Tuhan, untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak gampang bangsa Israel ketika mereka mencari Tuhan. Mereka harus melewati padang gurun. Ada proses yang harus dilalui, ada proses yang harus dilewati. Mungkin juga saudara di hari-hari ini, dalam pengiringanmu kepada Tuhan, engkau harus mungkin diperhadapkan dengan proses. Ketika engkau mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada pergumulan mungkin yang engkau harus lewati, ada tantangan yang engkau harus lalui. Tapi percayalah, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai hidupmu. Amin. Bagaimana kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan dengan mengikuti jejak-jejaknya, dengan berjalan sesuai jalur firman Tuhan, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Karena Yohanes katakan, Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas katakan, firman itu adalah Allah sendiri. Untuk menemukan Tuhan, saudara perbanyaklah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, sehingga engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau akan menemukan jawaban-jawaban atas setiap pergumulanmu, sehingga lewat firman Tuhan, imanmu akan kembali dikuatkan. Seperti pujian kita tadi naikkan, sumber kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saat yang bagaimana kita mencari Tuhan, saudara?
Saat yang bagaimana yang tepat untuk kita menemukan Tuhan. Saudara, pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Ada pujian yang sering kita naikkan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara merenungkan lagu ini, setiap kalimat, setiap bait dari lagu ini sangat luar biasa. Di mana dikatakan ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari cari Tuhan. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari layani Tuhan. Ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Yesaya 55 ayat 6 di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Wow, ternyata ada saatnya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Artinya pintu kemurahan sudah ditutup. Kita mencari kemana? Amos katakan ada saat-saatnya orang mencari kebenaran itu dari ujung ke utara, dari utara ke selatan. Mereka tidak akan menemukan lagi karena pintu anugerah sudah ditutup. Itu sebabnya saudara, ketika masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kita mencari Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak selamanya ada. Amin. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita masih bisa beribadah, mari beribadah. Ketika masih ada waktu untuk kita berdoa, mari berdoa. Ketika ada waktu untuk kita membaca Alkitab, mari baca Alkitab. Ini adalah saat-saatnya untuk kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara ingat dalam Matius pasal yang kelima, ayat 11 sampai 13. Di sana ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, mereka mencari, dalam artian mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidur, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Artinya saudara, hidup kita selagi masih ada waktu, selagi masih Tuhan beri kesempatan, mari persiapkan hidup kita. Persiapkan rohani kita, persiapkan diri kita. Biarlah kita terus ada pada posisi mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saudaraku, cari Tuhan pada saat sekarang ini. Selagi kita masih bernafas, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Ingat saudara, kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Cari Tuhan bukan karena peraturan agama. Cari Tuhan bukan hanya karena peraturan gereja. Cari Tuhan bukan hanya cari berkatnya saja, tetapi bagaimana mencari Tuhan karena ada sebuah hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Amin. Kita mencari Tuhan karena benar-benar kita membutuhkan Tuhan. Kita mencari Tuhan karena ingin diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, cari Tuhan dalam keadaan, dalam kondisi apapun. Baik engkau dalam keadaan baik-baik saja, diberkati, maupun engkau ada dalam keadaan dan kondisi yang dalam masalah. Cari Tuhan bukan hanya engkau pada waktu senang saja, tetapi di saat Tuhan izinkan ada kesusahan, engkau terus harus bertekun untuk mencari Tuhan. Karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 di sana dikatakan. Kitab Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, kita lihat di sana. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Amin, saudara. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan tidak mencatat orang yang setengah-setengah mencari Tuhan mendapat berkat, mendapat upah, tidak. Tetapi firman Tuhan sangat jelas mencatat Tuhan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Biarlah kita ditemukan oleh Tuhan adalah orang-orang
yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dunia saja menghargai setiap hasil kerja orang lain, setiap apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah bekerja dengan baik, apalagi Bapa kita yang di surga, janjinya sangat luar biasa. Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada penghargaan yang Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu sebabnya saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang selalu dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika masih ada waktu, ketika masih ada kesempatan, mari gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan ada berkat yang besar yang akan Tuhan sediakan, upah yang Tuhan beri, ada kekuatan, ada hikmat, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan ketika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini boleh menguatkan iman kita dan membawa kita semakin mengerti bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita ini adalah kesempatan. Itu sebabnya mempergunakan waktu dan kesempatan yang terbaik dengan kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan ada perubahan yang besar terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu, engkau merasakan janji-janji Tuhan dalam hidupmu, dan biarlah itu menjadi bagian kita pada malam hari. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara tutup Alkitab saudara, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami minta ampuni kami di hari-hari ini, ketika hidup kami jauh daripada Tuhan, ketika kami tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami dibawa oleh Engkau untuk lebih lagi mencari Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan saudara malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, kami mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap hati, dengan
dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena kami percaya ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada sorga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami semua, bagi setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin maju dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Iman kami semakin kuat. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, melayani anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, orang-orang tua lanjut usia, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan. Tuhan jauhkan dari virus corona, jauhkan dari mara bahaya, orang berniat jahat, kecelakaan. Di dalam nama Yesus kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan terus sertai, Tuhan terus berkati dalam segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam ibadah pertengahan minggu kami saat ini. Kami percaya berkat Tuhan melimpah menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati daerah Majalengka, berkati daerah Jatiwangi ini. Kami mendoakan, kami melepaskan berkat di tempat ini, di daerah tempat kami tinggal. Berkat Tuhan melimpah menjadi bagian kami semua, menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan. Mereka terus menikmati berkat kemurahan Tuhan ketika kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang ada dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Yang dalam pergumulan, Tuhan beri iman, beri pengharapan untuk mereka terus berharap sungguh kepada Tuhan, dan mereka diberi kemenangan atas setiap persoalan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, dan segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, yang akan sanggup menolong, memberkati, menguatkan iman kami. Terpuji-pujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan, saat ini engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan di penghujung ibadah ini. Dan saya percaya ini bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi iman kita. Tuhan sumber berkat kita, sumber kekuatan kita, sumber kesembuhan, bahkan jaminan dalam kehidupan kita. Mari kita mau menadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani, rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.